bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, selamat siang Bu Kris. Gimana kabar Ibu siang ini? Selamat siang juga Bu Susan. Puji Tuhan saya sehat. Bagaimana dengan kabarnya Bu Susan hari ini? Hari ini sebenarnya kabarnya cukup luar biasa Bu. Tapi ada sedikit kegalauan di hati saya nih Bu. Dan kayaknya saya ini butuh coaching ini. Makanya saya Hmm. ingin menyempatkan ingin berbincang-bincang ngobrol sebentar dengan Ibu. Oh ya Bu Susan, saya siap mendengarkan cerita Bu Susan. Kita punya waktu 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi silahkan Bu Susan bercerita. Saya siap untuk mendengarkan. Monggo Iya Ibu. Bu. Baik, terima kasih loh Bu Kris ya sudah menyempatkan waktunya. Jadi begini loh Bu Kris, eh, saya tuh ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Karena ternyata setelah saya melihat tuh anak-anak itu senang kalau metode, kemudian model dan strategi pembelajaran kita itu setiap harinya bervariasi begitu. Nah, kemarin saya itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Nah, ternyata di sini kemarin kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar anak. Saya melihat ternyata bisa membantu saya untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Dan saya perhatikan juga eh, anak-anak itu sepertinya asik gitu dalam belajar, senang, terlihat aktif. Nah, kali ini saya tuh sebenarnya ingin mencoba lagi Bu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar anak gitu. Jadi gaya belajar murid begitu. Tapi kok saya ini agak ragu-ragu begitu loh Bu. Ada sedikit keraguan begitu karena selama ini yang saya lakukan itu pembelajaran berdasarkan kesiapan siswa gitu. Jadi itu Oke, Bu yang ingin saya ceritakan. iya. Eh, Baik Bu Susan, setelah percakapan ini saya bisa garis bawahi nggih Bu Susan, kalau Ibu itu sebenarnya ingin menyenangkan hati muridnya dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini sudah Ibu coba ya, sudah Ibu coba di kelas dan ini berdampak gitu ya terhadap lebih senang dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian sebenarnya apa yang ingin Ibu lakukan? Adanya perubahan apa dengan pembelajaran ini? Jadi saya tuh ingin bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya itu berdasarkan gaya belajar murid, Bu. Jadi kan ada murid yang eh, visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada juga yang auditori. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi ini kan merupakan salah satu strategi pembelajaran yang menyenangkan dan Mhm. memberikan kebebasan atau kemerdekaan belajar bagi murid. Nah, karena bisa mempergunakan
beraneka ragam materi, kemudian proses, dan produk yang dihasilkan itu sesuai dengan belajar siswa, begitu. Nah, jadi Bu Susan ini senang dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya, bisa memfasilitasi cara belajar anak, juga bisa mendapatkan banyak produk dari kegiatan pembelajaran ini. Nah, Bu Susan, kalau misalkan nih ya, diibaratkan 10 itu adalah sempurna, kondisi saat ini Bu Susan di kelas dalam proses pembelajaran itu berada di level berapa? Ini ya Bu ya, eh, karena saya tuh kan baru menerapkan begitu, dan selama ini saya masih eh, mengakomodir kesiapan belajar siswa. Jadi kalau dinilai, saya tuh merasa masih ada di posisi 6 begitu, Bu. Karena ternyata saya ini juga belum maksimal dalam menggunakan strategi pembelajaran ini. Ya. Saya juga baru beberapa kali dan belum melakukan diferensiasi berdasarkan gaya gaya belajar maupun minat belajar murid. Jadi belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan untuk itu loh Bu, saya tuh ingin meningkatkan pencapaian pembelajaran saya itu setidak-tidaknya itu menjadi 8 begitu Bu. Ya, baik. Jadi kondisi saat ini pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Susan lakukan itu berada di level 6, G. Kemudian Bu Susan Ya, ingin melakukan perubahan eh, berada di level 8 begitu. Nah, ini bagaimana cara Bu Susan untuk mencapai sampai dengan ke level 8 dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? iya Bu Kris. Jadi untuk rencana sih sebenarnya sudah ada Bu ya. Jadi kan kemarin saya sempat sudah melakukan observasi begitu dengan cara melakukan penilaian awal, meminta pendapat dari rekan guru sebelumnya ya. Nah, rencana saya itu membuat perangkat pembelajaran, Bu. Kemudian setelah membuat perangkat pembelajaran di sini saya ingin melihat praktek-praktek baik lewat video-video yang ada di YouTube itu, Bu. Kan sepertinya banyak sekali referensi-referensi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru-guru hebat se-Indonesia, ya. Yang berikutnya saya itu ingin belajar, Bu. Ingin belajar dan melihat praktek langsung dari rekan sejawat. Nah, kebetulan di sini itu, Bu, ada Ibu Nita yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar. Jadi mungkin itu sih Bu yang apa namanya rencana saya yang akan saya lakukan begitu. Ya, jadi Bu Susan ada 3 rencana G yang akan Ibu Susan lakukan. Pertama, Bu Susan akan Iya, belajar bagaimana membuat RPP. Kemudian Bu Susan akan belajar juga menggunakan eh, apa namanya fasilitas aplikasi YouTube. Di sana juga banyak model pembelajaran. Kemudian secara langsung Bu Susan juga akan melakukan observasi langsung gitu ya, melihat langsung dengan Bu Nita yang sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Susan, dari 3 rencana ini, mana yang paling nyaman untuk Bu Susan lakukan saat ini? iya Bu. Seperti yang di awal tadi itu kan saya merasa kurang yakin begitu ya, kurang pede dengan eh, apa namanya persiapan yang saya lakukan. Di sini dari rencana-rencana yang sudah saya persiapkan, tentu saja saya akan membuat RPP, Bu, RPP, dan menyiapkan perangkat-perangkat yang lainnya berkaitan dengan eh, persiapan untuk proses pembelajaran diferensiasi tadi. Nah, kemudian yang bisa saya lakukan itu ya saya melihat praktek langsung, Bu, dari teman rekan sejawat saya yaitu Bu Nita. Nah,
Ini kan beliau sudah menerapkannya, Bu. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Nita lakukan. Kemudian RPP yang saya buat tadi, mungkin saya akan berkonsultasi dengan beliau, Bu, eh, untuk mendapatkan masukan dan gambaran bagaimana sih melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa tadi. Begitu. Ya, baik Bu Susan, tentu tidak mudah ya untuk mengatur strategi dan rencana-rencana dalam pelaksanaannya. Apa ukuran ketercapaian atau keberhasilan dari rencana Ibu? Dan tentu saja itu semua tidak terlepas dari hambatan. Kira-kira apa strategi yang sudah Ibu siapkan untuk menghalau atau mengatasi hambatan yang mungkin akan terjadi? Kemudian siapa yang akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu? Baik, Bu. Tentu saja ukuran keberhasilan dari rencana saya itu ketika pembelajaran itu dapat dilakukan dan apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tujuan pembelajaran tadi itu bisa tercapai, kemudian murid-murid juga bisa belajar dengan menyenangkan, bahagia, memahami materi yang tentu saja saya ajarkan. Nah, intinya pembelajaran di kelas saya bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar murid. Kemudian tentu saja untuk mengantisipasi jika terjadi hambatan dari rencana tindakan yang saya lakukan, saya akan merefleksikan diri, Bu. Dan kemudian saya akan mengendalikan diri, banyak-banyak belajar, serta melakukan komunikasi yang baik dan berkolaborasi dengan rekan guru yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar seperti yang tadi saya sampaikan. Di sini Ibu Nita itu kan sudah melakukan ataupun menerapkan. Jadi dengan berkomunikasi, berkolaborasi, mungkin saya nanti akan meminta beliau untuk melihat dan mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas begitu. Jadi Hmm, untuk kedepannya pembelajaran yang saya lakukan itu tentu saja ada perubahan-perubahan yang lebih baik begitu, Ibu. ya, benar sekali Bu Susan. Jadi kita memang butuh belajar dari orang lain gitu ya, serta kita juga harus membangun komunikasi yang baik dan kolaborasi serta komitmen agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kapan nih Bu untuk melaksanakan rencana aksi dan apa komitmen Ibu dalam rencana ini? Iya, saya sih inginnya sesegera mungkin, Bu, ya, karena kan setiap hari kita melakukan pembelajaran. Jadi, kalau bisa sesegera mungkin saya bisa melaksanakan strategi pembelajaran ini. Nah, mungkin untuk komitmennya, saya tentu saja rencananya ya malam ini saya berusaha untuk membuat perangkat pembelajaran dulu lah, Bu. Saya Hmm, siapkan RPP-nya dan kemudian besok pagi itu Bu Nita itu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi juga di kelasnya. Nah, nanti saya akan melihat praktik baik Bu Nita, kemudian saya juga akan mengkonsultasikan perangkat saya, mana-mana saja yang mungkin perlu diperbaiki atau kurang, begitu. Jadi itu Bu yang mungkin akan saya lakukan dan secepatnya lah begitu. ya, Agar strategi pembelajaran yang saya rencanakan ini bisa segera terrealisasi. ya. Betul sekali ya Ibu. Jadi intinya Ibu Susan saat ini sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu sehingga tentu tidak merasa galau lagi. Baiklah Bu Susan, dari obrolan singkat kita, apa yang Ibu dapatkan? Iya, Bu. Jadi yang saya dapatkan dari obrolan kita siang hari ini, tentu saja saya itu merasa lebih yakin lagi bahwa saya itu bisa begitu. Saya jadi percaya diri dan
terus terang saya juga lega, Bu. Bisa Hmm, dikuatkan. Kemudian ternyata itu saya bisa mendapatkan solusi dan saya merasa saya itu pasti bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu yang berkaitan dengan gaya belajarnya. Begitulah kira-kira Bu yang saya rasakan dan saya dapatkan siang ini. baik baik. Nah, baiklah Bu Susan, jadi sekarang, Ibu sudah mendapatkan gambaran ya dan solusi serta bagaimana cara melakukan rencana tindakan Ibu. Saya jadi tidak sabar nih ya gitu, untuk mendengar cerita Ibu selanjutnya, bagaimana perkembangan dan situasi setelah Ibu melaksanakan rencana aksi ini. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih loh Bu Kris. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mhm, Ibu sudah berkenan meluangkan waktu dan menguatkan saya. mhm. Jadi sama-sama Bu Susan, sukses juga untuk Bu Susan. Boleh, melakukan kegiatan aksi nyata, kemudian saya tidak sabar lagi untuk mendengar cerita keberhasilan Bu Susan selanjutnya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Kris. Selamat siang dan terima kasih. Boleh. Selamat siang juga, senang mendengarkan cerita Bu Susan. Cukup, Berapa? Bu Susan? Berapa menit? Iya. Baik. Iya. Selamat siang Bu Kris. Gimana kabar Ibu siang ini? Selamat siang juga Bu Susan. Puji Tuhan saya sehat. Bagaimana dengan kabarnya Bu Susan hari ini? Hari ini sebenarnya kabarnya cukup luar biasa, Bu. Tapi ada sedikit kegalauan di hati saya nih, Bu. Dan kayaknya saya ini butuh coaching ini. Makanya saya Hmm, ingin menyempatkan apa ingin